Bung, sebentar. Ada nggak Pak ketika Bapak tindak haji itu Raja hal tuh. yang sangat-sangat terkesan yang tidak bisa terlupakan? Iya. Itu yang ingin kami tahu. Iya. Sebelum perannya tidak perlu sudah ya. Perannya ya, tidak usah langsung saja ya. Iya, langsung saja. Yang penting dari apa? Dari rumah mau berangkat itu harus siap. Siap dalam arti mental, siap dalam arti rohani. Jangan sampai ada sesuatu yang ganjal yang sifatnya itu adalah merusak amal hajinya sendiri. Terus di sana itu nanti kita itu betul-betul bersih, dan kalau terlanjur kita berbuat keliru di sana, walaupun itu masih dalam hati, nanti imbalannya atau sanksinya langsung. Satu contoh sini peristiwa betul-betul terjadi. Pertama, saya itu padahal bukan sombong, hanya menyepelekan ya. Setelah sholat subuh saya itu mau buang air kecil, BAK. Saya tuh sudah istilahnya dalam hati kita, alah, saya pilih, saya nurut jalan, paling ketemu lagi dengan istri saya. Ternyata setelah saya itu BAK, yang aja kembali bingung, padahal jurusannya itu sama. Dan dekat, tidak sampai 1 kilo. Ternyata betul dalam hati unek-unek saya itu saya meremehkan, alah, hanya itu saja. Ternyata lama saya mencari istri saya. Akhirnya dalam beberapa menit baru ketemu. Itu pertama. Kedua juga begitu, artinya itu jangan sampai kita itu merasa apa yang disiapkan oleh panitia yang berupa makanan ya, yang berupa konsumsi itu jangan meremehkan, dan jangan merasa diri kita tuh menghina, dalam arti jangan sampai menyepelekan. Kenapa? Ini sudah ya, ini terbukti saya itu, ini istilahnya bukti nyata ya, istilahnya itu saksi mata, saksi yang melaksanakan. Saya itu agak rodoan lah, nggak enak gitu lah. Ternyata apa yang terjadi? Betul-betul saya tidak enak makan. Padahal sebelumnya enak. Kemudian yang berikutnya itu saya ini akhirnya saya punya pikiran-pikiran hati, padahal tidak saya terkeluarkan kepada teman, hati, nggak ada yang tahu. Betul, Allah membalaslah apa yang terjadi. Kita itu akan langsung diberitahu bahwa yang ada itu hendaknya diterima dengan apa adanya, tidak perlu berkomentar. Kemudian saya dari sesuatu yang bersifat ibadah, saya itu dalam hal sholat, kadang-kadang saya itu merasa saya ini subur apa enggak ya, kadang-kadang. Oh iya. Kenapa kok saya ini selamanya nggak pernah melihat Ka'bah. Setelah saya sholat di situ tuh langsung menghadap Ka'bah. Ini terharunya, masya Allah. Saya sampai istilahnya itu udah terharu. Sehingga dengan demikian ini yang sejarah yang tidak pernah saya lupakan. 3 hal tadi. Jadi melihat Ka'bah yang begitu mengagumkan, kemudian saya itu merasa sombong walaupun itu tidak ya. Tapi kalau itu memang ada dalam hati, jangan sampai juga bersihkan. Makanya di sana itu disebut tanah suci, suci dari segala hal yang jelek, suci dari segala macam penyakit-penyakit rohani. Nah, oleh karena itu sebelum berangkat ke tanah suci, betul-betul hati kita itu disucikan, dalam arti jangan sampai terjadi sesuatu yang bisa merusak ibadah haji itu sendiri. Oke, saya tanya dulu, bagaimana cara menyucikan itu, membersihkan itu? Terima kasih. Cara menyucikan segala sesuatu itu diawali dengan kebiasaan. Kebiasaan itu nanti akan menjadi sikap sehari-hari kalau dilakukan secara terus-menerus. Suatu contoh, kita membiasakan diri makan tangan kanan, membiasakan. Memang sulit. Tapi kalau sudah terjadi, malah sebaliknya, mau tangan kiri itu malah justru berat. Tuh, jadi membiasakan tidak jangan sampai
terjadi hanya di tanah air, kemudian di sana kembali ke tanah air lagi, hendaknya sama. Jangan sampai kita tuh dari mau berangkat baik, di sana baik, kembali lagi ke tanah air malah justru kita akan berubah lagi seperti semula ini. Tapi insya Allah tidak akan terjadi. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan bahwa kebiasaan yang baik itu akan membuahkan sesuatu yang baik. Sebaliknya, kebiasaan yang tidak baik akan membuahkan atau berakibat sesuatu yang Oke. Apakah sama dengan tadi persiapan mental? Dalam artian kita akan berangkat mempersiapkan mental itu. Maksudnya gimana itu? Mempersiapkan mental pada waktu akan berangkat. Mempersiapkan mental artinya itu menghindari hal-hal yang biasanya mau kita lakukan, hal itu kita kendalikan. Kalau memang kita itu mau berbuat seperti itu, ingat, saya mau ke tanah suci. Nanti kalau saya ke tanah suci, kebiasaan saya seperti ini akan berlanjut di sana. Kalau di sana berlanjut, akibatnya fatal. Betul, banyak. Ini mohon maaf. Siapa ketika di dunia ini mau berangkat dari rumah mau berangkat itu sudah banyak berbuat baik, nanti di sana itu akan berbuat baik, akan dimintai, akan diberikan sesuatu yang baik mereka. Saya banyak contoh, mohon maaf ini bukan riak, ini memang bukti. Sering seperti, mohon maaf, ini ada teman saya sendiri ya. Di sini saja sudah bisa dirasakan, sering membantu orang, termasuk saya dibantu, maka sering dibantu orang penjenengan. Ini sudah nggak perlu sampean itu ingkari. Sampean itu kenapa sering dibantu orang? Karena sampean ini sering membantu orang, termasuk diri saya. Kalau sampean mau berangkat haji, sering membantu orang di rumah, di kampung, nanti di sana Allah akan memberikan bantuan. Minimal ada jalan keluar. Oleh karena itu, potret ketika di rumah, potret ketika di kampung halaman, itu nanti akan nampak di sana, walaupun tidak seluruhnya. Jadi begitu. Banyak-banyaklah kita itu memberikan bantuan ketika di tanah air, nanti akan dibalas oleh Allah langsung di sana, dimudahkan. Saya di sana itu betul sampai nggak kuat saya itu menampung pemberian baik itu buah, kemudian nasi dan sebagainya. Kenapa? Karena banyak ya orang yang beri, selama itu saya sampai kemalan. Banyak ya. Ya, tadi Pak Rusdi juga mengatakan bahwa dia kagum atau sangat terenyuh, bahasa Jawanya, melihat Ka'bah itu. Kenapa kok sampai terenyuh hal seperti itu? Itulah yang disebut dengan kebesaran Allah. Gimana maksudnya? Allah, bahwa di sana itu nanti Allah memberikan satu petunjuk bahwa orang yang melakukan itu betul-betul niatnya itu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan kesan oleh Allah itu yang menimbulkan, bukan saya sebetulnya itu Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya kagum. Saya itu sampai saya betul tadi sampai bisa melihat Ka'bah, ya Allah yang saya impikan gitu. Allah yang memberikan sebetulnya itu. Betul. Nikmatnya haji antara di situ. Nikmatnya haji itu bisa melihat Ka'bah. Satu. Yeah. Itu tadi Bapak melihat Ka'bah ketika sholat nih. Ketika sholat. Satu hal yang ingin saya tanyakan. Sebelum sholat. Begitu pertama kali. Ini mungkin sebelumnya Bapak pernah umroh juga. Saya kurang paham. Yeah. Pertama kali yang Pak Rusdi rasakan ketika melihat Ka'bah. Yeah. Apa yang terasa dan apa yang terekspresi? Yeah. Yang jelas ketika melihat Ka'bah pertama kali, kedua saya tadi ketika sholat. Kalau yang pertama kali itu betul-betul saya di luar dugaan. Sebelum menjumpai, kan ada jalan menuju Ka'bah. Hati saya ya, gimana ya Ka'bah itu? Setelah ketemu Ka'bah itu, Masya Allah, saya merasa kagum. Setelah itu saya tawaf. Setelah tawaf, saya tidak sempat mencium, tapi saya sempat memegang. Kemudian kedua yang tadi itu sholat, yang melakukan umroh.
setelah umroh baru melakukan haji. Ya, ketika saya melakukan umroh pertama kali saya masuk ke pintu masjid menuju Ka'bah maksudnya. Pintu, nah, itulah yang saya kagumi, betul-betul saya itu di luar nalar. Begitu maha besarnya Allah, ya Allah memberikan saya usia dan memberikan saya tenaga untuk bisa melihat Ka'bah. Sebelum sampai Ka'bah, hati kecil gimana ya Ka'bah itu, setelah itu masya Allah. Itu melihat itu seperti ada rasa tidak percaya. Iya, saya apa itu? Dan betul-betul kalau itu muncul itu sesuatu yang bagus. Kenapa? Ini mohon maaf ya, bukan dari saya. Ini cerita bisa percaya tidak, bisa tidak. Yang jelas kalau kita kebalikannya, maka nanti akan betul-betul Allah akan memberikan sanksi. Kadang-kadang ada orang, tapi ini cerita yang diceritakan oleh orang itu sendiri yang berbuat seperti saya ini, yang mengalami. Dia menganggap alah begitu saja Ka'bah. Dia itu diberikan sakit oleh Allah. Dia langsung cerita pada saya. Tapi saya mohon maaf tidak sadar. Itu betul. Oke, yang sama saya berhubungan dengan Ka'bah. Ka'bah dalam artian fisik. Fisiknya itu kan hanya batu. Iya, batu. Yang berroman kosong. Iya. Loh, kok bisa begitu ternyuhnya Pak Rosanti itu? Itu kan hanya batu. Kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah justru saya mohon maaf ya, kita kan terbatas, istilahnya penglihatannya terbatas ya. Itu katanya siapa itu ya, profesor siapa itu ya, itu jangan dikira Ka'bah itu dia. Jangan dikira itu justru berputar yang kita sendiri tidak tahu. Memang itulah keagungan daripada Ka'bah. Dan jangan sampai ada prediksi, jangan ada suatu anggapan bahwa Ka'bah itu dijadikan alat untuk menyembah, tapi justru pusat untuk menghadap sholat, pusat menghadap, bukan untuk disembah, mempersatukan untuk menghadap ibadah. Begitu. Ya, gitu berpanjang apa enggak? Waktu ya? Udah. Jaraknya dari tempat Pembalang ya, dari mana ke tempat itu 11,5 kilometer. PP berapa? Mata berapa berarti? Ya, dulu 23 kilometer PP. Kalau secara normal orang sepuh seperti saya kemarin itu usia 60 berapa saya itu kuat ya. Kenapa? Karena pertolongan Allah dan semangat yang kuat dan betul-betul. Pertama kali kita bayangkan, saya berangkat jam 9 malam sampai di tempat perkemahan menjelang subuh. Bayangkan, jalan kaki jauh. Jadi pertolongan Allah itu pasti akan diberikan oleh hambanya, karena kita itu termasuk duyuful, artinya itu duyuful rahmah, artinya tamu-tamu yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang saya masuk lagi ke makanan. Batah kayak lagi. Apa makanan? Ya makanan waktu di makan tadi sudah diserukan. Makanan. Jenengan tadi mengutarakan nasi maksud saya. Mengutarakan bahwa nasi enak gitu, sehingga kita itu lalap sekali. Sebetulnya itu kalau menurut Pak Rusdi, dengan kita akan berbeda di dalam rempah-rempah atau bahan makanan itu. Sebetulnya gimana sih makanan sebetulnya di sana itu? Menurut Pak Rusdi, bukan orang lain, bukan orang lain. Kalau menurut saya, itu karena saya sudah terbiasa masakan Indonesia, sehingga masakan di sana itu istilahnya bukan tidak enak, tapi hambar. Artinya tidak terlalu terasa bumbunya. Sehingga kalau kita makan harus dipaksakan dan harus kita makan saja dengan hati yang ikhlas.
jangan sampai punya segala macam sampah dan sebagainya. Gambaran apa, menggambarkan apakah makanan yang begitu tidak dirasakan yang berbeda tadi? Ya. Karena tidak berasa. Lah, gambaran apa kira-kira menurut yang supaya kalau saya gambaran saya termasuk saya di sini begitu. Gambaran saya adalah masakan Indonesia. Gambaran saya yang saya makan ini seakan-akan masakan Indonesia. Kenapa? Karena kalau saya tidak memberikan gambaran masakan Indonesia, bisa saja saya itu makannya kurang lahap. Begitu. Jadi saya anggap ini sudah Bismillahirrahmanirrahim, enak ini sudah. Ya, tidak. Tapi kalau kita sudah alas-alasan, sudah menggambarkan tuh maksudnya ini begini itu yang membuat orang tidak selera makan. Jadi gambaran saya itu adalah image saya itu adalah image makan di rumah. Bagaimana gambaran Anda setelah Anda pulang dengan dipulang dari melakukan ibadah haji dengan gambaran makan itu tadi. Kita akan keluar dari rumah tangga kan. Ya. Oh, ya. Nah, gimana hal seperti itu kalau menanggapi, rasanya makan saya kok anyep di rumah. Ya, di sini, ya. Di sini ya. Nun sewu, maaf loh Bu, ini saya kan Ibu masakan. Lalu rasanya itu anyep gitu. Anyep. Itu bagaimana karena? Saya itu mohon maaf. Saya itu mohon maaf. Segala macam bisa disampaikan. Pribadi ini. Iya, seperti saya sampaikan. Apapun makanan itu, masakan apapun, saya kalau ditanya bagaimana? Enggak, tidak ada istilahnya nyatat dan sebagainya, menghina dan sebagainya, tidak ada. Itu tetap saya masakan bisa dikonfirmasi. Gimana Bi? Bah, enak. Supaya apa? Supaya yang masak itu, dan memang iya, memang saya tidak pernah menghina ataupun mencela masakan itu belum pernah. Walaupun asin, ya saya makan aja. Ini untuk menghargai yang masak. Memang betul. Satu lagi, Pak. Merunut kembali sedikit. Tadi dikatakan bahwa semua itu berdasarkan kebiasaan. Ya, kalau kebiasaan kita baik, kita akan baik. Betul. Nah, berarti kesimpulannya adalah, menurut saya, ketika kita berhaji, itu sebetulnya bersiapnya itu bukan sebulan 2 bulan. Tapi berhaji itu bersiapnya jauh sebelumnya, karena kita bersiap tentang sikap. Iya, betul. Itu yang ingin saya teguhkan. Ya. Kemudian istilahnya kan ada kualifikasi. Ya. Nah, misalnya bisa saja kita itu mempersiapkan 2 bulan, 1 bulan sebelum dipersiapkan dirinya, tapi hasilnya tetap berhasil, cuma kurang maksimal dibandingkan dengan yang jauh sebelumnya. Tapi optimislah. Artinya apa? Artinya waktu persiapan saya hanya jadi jangan. Istilahnya itu berapapun persiapan kita durasi waktunya, insya Allah kalau ditekuni, insya Allah bisa dilaksanakan di sana. Oke, saya mempersiapkan dalam melakukan ibadah haji. Melakukan ya, akan melakukan, tapi merupakan mempersiapkan perilaku kita hidup sampai kita akan mati. Iya, benar nggak itu? Betul. Mana? Iya, makanya ya kenapa haji itu ditempatkan pada urutan terakhir? Kenapa? Karena memang di samping persyaratannya sangat berat, jadi semuanya itu, semua ibadah mulai sholat, puasa, zakat itu intinya adalah haji. Kenapa? Karena haji itu meliputi semua aspek, mulai dari bondo ataupun harta, fisik, rohani, kemampuan. Makanya yang tidak mampu kan tidak wajib. Nah, oleh karena itu bagi mereka yang tidak mampu, maka tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena memang haji itu bukan sekedar ibadah biasa, tapi luar biasa. Dan itu nanti yang memberikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke, Oke, makasih. terima kasih. Terima Dihabiskan. kasih. Terima kasih Mbak yang baik.